Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas hari ini mari kita awali dulu dengan membaca doa. Ada yang mau bersedia memimpin doa? Oke, silakan Mbak Nisa maju ke depan. Kita berdoa. Doa mau belajar. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Coba dicek temannya kanan kiri masuk semua nggak hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya tetap dijaga ya kesehatannya. Kemarin ada yang nggak masuk? Sakit apa? Kenapa? Siapa yang nggak masuk kemarin? Oh, Kaisi. Sakit apa kemarin? Kaisi kemarin sakit apa? Tipes. Yang doakan semuanya. Kita doakan teman-teman kita semua ya. Saat yang kemarin sakit, semoga hari ini yang sudah sehat semakin sehat lagi ya. Oke. Udah tahu hari ini mau belajar apa? Belum? Oke, nanti setelah selanjutnya pasti tahu kita mau belajar apa. Oke. Sebelum mulai pelajaran, coba hadap ke temannya, sebelahnya. Coba pasang ekspresi sedih. Pasang ekspresi marah. Dilihat temennya. Marah. Kalau marah gimana? Gila. Coba pasang ekspresi cemberut. Kok malah senyum, kan cemberut-cemberutnya. Oke. Eka kenapa Eka? Enggak.
Coba pasang ekspresi, lihat ke teman-temannya, pasang ekspresi marah. Siapa di sini yang paling pemarah? Kamu marah ya? Oh, aku sabar. Masya Allah. Siapa di sini yang paling sering ngambekan? Gimana? Kamu sering ngambekan? Enggak salah lagi. Ya, enggak apa. Semua itu berproses ya. Kalau yang namanya anak remaja, kalau bahasanya tuh lobus frontalnya dia itu sedang berkembang. Itu biasanya otak bijaksananya itu sedang berkembang. Jadi mempengaruhi ke emosinya. Jadi kalau misalnya kalian merasa dulu gue ingat waktu wawancara masuk gitu ya, banyak banget yang nyebut apa sifat yang nggak kamu suka dari diri kamu kayak gitu. Salah satu yang disebut adalah aku pemarah kayak gitu. Karena memang masa-masa remaja itu perlu belajar untuk mengenal diri sendiri gitu. Jadi kadang-kadang emosinya bisa naik gitu. Tapi bukan suatu pembenaran ketika kalian memang udah emosinya kalian disalahgunakan. Misalnya kalian nggak suka langsung marah, atau misalnya kalian minta sesuatu sama orang tua kayak gitu ya, nggak dikasih gitu langsung marah kayak gitu. Itu bukan pengamatan emosi yang benar gitu. Oke, sebelum masuk pelajaran lagi mau bertanya, kalau misalnya kalian mau diajak hiking atau misalnya ke pulau terpencil, apa yang kalian pertama pikirkan akan kalian bawa? Coba menjawab. Apa? Makanan. Yang pertama dipikirkan yang akan dibawa apa? Apa mbak? Diri. Bawa diri. Lah kalau mbak bawa diri tuh berangkatnya gimana? Ada yang menjawab lagi? Apa? Baju, pakaian, ada lagi? Yang pertama dipikirkan terus untuk bawa sampah-sampah. Mbak Adi memang dibawa cara biar nggak buang sampah sembarangan. Eli apa? Kamu kalau misalnya mau diajak ke pulau terpencil, yang kamu pikirkan pertama kali apa? Mau dibawa ketersediaan di sana. Oh, misalnya kayak di sana ada apa aja gitu. Oke, kalau naik apa naik? P3K. Nana apa nak? Nana mau bawa apa? Tenda. Kok tenda? Kemarin habis kemah ya? Seneng kemah? Capek nggak? Sampai habis kemah sakit? Enggak. Iya. Kenapa gue nanya kayak gitu? Jaga lingkungan. Nggak, ini nggak ada hubungannya sama tema yang mau kita pelajari nanti. Oh coba. Tadi gue nanya apa? Ketika kita mau ke pulau terpencil, apa yang mau kita bawa duluan? Yang pikir pertama. Kalau misalnya itu sebenarnya menunjukkan apa yang kalian pikirkan pertama. Misal tadi bawa baju, bawa makanan, bawa apa lagi? Bawa tenda gitu. Itu atau misalnya bawa kresek tadi kan. Nah, berarti kalian adalah tipe yang akan berpikir apa yang aku lakukan. Nah, kalau ini tadi jawabnya beda ya. Apa yang ada di sana. Jadi dia berpikirnya apa yang ada di sana dulu gitu, bukan apa yang harus aku bawa dulu gitu. Nah, itu sebenarnya tipe-tipe analisis kayak gitu. Jadi setiap orang itu berbeda dan gak ada jawaban yang salah ya gitu. Oke. Nah, ini dulu. Ini spoiler. Hari ini kita akan belajar tentang kira-kira yang mirip sama di
gambar ini? Apa kira-kira? Lingkungan. Good. Apa yang kalian lihat teman-teman? Yang pertama kali dilihat apa? Angsa ini. Ya. Orang. Apa lagi? Pohon. Apa lagi? Sungai. Nah, kalian kalau melihatnya dari yang ini dulu, berarti memang kalian fokus kalian itu sama hal yang kecil dulu, bukan hal yang keseluruhan dulu. Kayak gitu. Itu cara berpikirnya kalian. Jadi kalian kalau misalnya mau belajar, silahkan kalau yang kalian tadi lihat ini dulu, berarti cari intinya dulu kalau mau belajar. Misalnya titik poinnya apa dulu, baru kembangkan materinya. Gitu. Tapi kan ada orang yang langsung lihat semua kan, oh ada orang gitu, berarti kan lebih besar gambarnya kan. Nah berarti dia cari gambaran umumnya dulu, baru menuju ke yang khusus. Gitu. Kalau ini apa yang kalian pernah melihat? Nah, gambar biasanya bebek. Ada yang lihat gambar lain? Kelinci, kelinci. Iya, gambar kelinci. Coba kan? Air. Kelinci. Ini mulutnya kelinci. Itu telinganya gitu. Nah, kalau ini bisa jadi yang mempengaruhi kalau kalian melihatnya bebek dulu, berarti yang dulu apa yang kalian tadi pakai itu adalah kemampuan otak kirinya kalian. Gitu. Oke, coba hitung. Ini gambar apa? Kuda. Coba hitung berapa kudanya. Ada 12, 14, 16, 13, 12. Kalau tadi Bu Febri hitungnya ada 12. Nih 1, 2, 3, 4, 5 lagi. 6, 7, 8, 9, ini 10, 11, 12. Itu udah yang besar. Itu pokoknya. Itu yang ketiga itu udah yang satu. Oh iya. Dan kira-kira yang benar mana? Benar semua, gak ada yang salah. Jadi boleh ini ya. Jadi kenapa belum hari ini memperlihatkan gambar? Kalau mungkin yang lain-lain kemarin tepuk gitu ya, terus kemarin misalnya nyanyi ya gitu. Hari ini belum memperlihatkan gambar karena apa? Yes, melatih konsentrasinya. Jadi beberapa itu juga ada untuk mengenali pola belajarnya kalian. Maksudnya kayak kalian belajar dari hal yang besar dulu, baru ke yang kecil, atau ke yang kecil dulu baru dikembangkan materinya menjadi yang besar gitu. Kalau yang kecil dulu itu misalnya kayak pengertian ini apa kayak gitu. Pengertian misalnya pengertian apa? Pengertian sesuatu lah kayak gitu, baru nanti dikembangkan ke yang lebih besar lagi. Oke. Ada yang ngantuk? Ya, alhamdulillah. Oke, kita masuk ke materi klasikal kita hari ini ya. Oke, pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Apa yang kalian pikirkan ketika judulnya adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Yang kalian pikirkan pertama kali apa? Mandi. Oke, ada lain? Itu yang lain? Buang sampah pada tempat. Buang sampah pada tempatnya. Mengganti baju. Raisa masa? Membersihkan selokan. Membersihkan selokan. Anin apa? Reboisasi kontennya apa? Menanam kembali. Hutan yang dulu atau menanam pohon kembali gitu ya. Oke, ini pengertiannya. Kebersihan diri adalah upaya untuk menjaga tubuh tetap bersih agar sehat dan nyaman. Jadi menjaga kebersihan diri itu bukan cuma sekedar biar
tapi kok dia kayak gitu, atau kok dia nggak rapi ya bajunya gitu. Lebih enak melihat orang yang rapi, bersih, wangi, atau lihat orang yang kategorinya dia cantik banget tapi pakai bajunya nggak rapi. Oke, lebih milih baju nggak rapi atau lebih milih nggak bau badan? Nggak bau badan, iya benar banget ya. Apalagi masa-masa remaja, pertumbuhan yang itu perubahan hormonnya luar biasa. Jadi kalau mungkin kalian SD merasa nggak apa-apa, terus sekarang kalian merasa oh, kok bau badan itu berubah ya, itu faktor itu perubahan yang biasa gitu. Oke. Kebersihan diri, upaya menjaga tubuh tetap bersih, ya, tetap bersih agar sehat dan nyaman. Jadi tujuannya bukan cuma sekedar biar terlihat cantik, tapi biar kalian sehat. Menjaga kebersihan itu tujuannya untuk biar kalian tetap sehat. Nah, kalau menjaga kebersihan lingkungan, berarti ini cakupannya lebih luas ya. Kalau diri kan berarti diri kita pribadi. Nah, kalau misalnya lingkungan berarti upaya menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan sekitar agar bebas dari polusi dan penyakit. Lingkungan apa aja yang disebut lingkungan? Tempat tinggal, sekitar rumah, ada lagi? Kelas kita lingkungan nggak? Iya. Ada tiket kan? Iya. Apalagi? Lapangan lingkungan nggak? Iya. Berarti lingkungan itu semua tempat yang di luar dari diri kita, gitu ya. Sama tujuannya untuk bebas dari polusi dan penyakit. Ada kemarin merasakan COVID semua, sudah lahir kan? Nah itu juga salah satu, bukan berarti tidak bersih ya, tapi itu salah satu kalau misalnya penyakit itu menular. Contoh penyakit menular lainnya apa? Contohnya karena kebersihannya tidak dijaga. Apa? Gatal-gatal. Oh yang apa? Kudikan. Oh yang gatal-gatal itu ya. Iya itu karena lingkungannya nggak bersih. Kutuan. Iya bisa juga. Ada lagi nggak? Diare, benar karena lingkungannya nggak bersih juga bisa diare. Tapi diare bukan cuma karena lingkungan ya, maksudnya bukan cuma karena makanan, tapi bisa juga karena bukan karena makanan yang tidak bersih, tapi kadang-kadang ada yang kita tuh nggak sanggup makan pedas, tapi kita paksakan makan pedas, itu bisa juga karena diare. Manfaat menjaga kebersihan tadi bagian dari disebutkan ya, ini hanya sedikit manfaatnya. Contohnya itu mencegah penyakit seperti diare, flu dan infeksi kulit. Nah, apa tadi? Kudikan, nah itu termasuk infeksi kulit ya. Atau misalnya apa? Yang nular juga, yaitu skabies. Nah itu. Terus meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kalau bersih, ada yang nggak senang tempatnya bersih, atau ada yang nggak senang rumahnya bersih? Nggak pasti senang semua kan? Nah ternyata rumah yang bersih itu juga menjaga kesehatan mental kita gitu. Selain kesehatan fisik ya. Terus manfaat yang ketiga, menjadikan lingkungan lebih nyaman dan asri. Kalau misalnya banyak pohon, kayak sekolah kita banyak pohon jatinya ya kan. Lumayan ya, kemarin ngerasain nggak waktu pohon jatinya lagi dipangkas, panas banget kan, beda banget sama sekarang kan? Iya gitu. Terus menghindari pencemaran udara, air dan tanah. Pencemaran air, udara dan tanah penyebabnya banyak ya. Kalau air misalnya buang sampah di sungai, terus apa lagi? Atau buang sampah di selokan, nah itu juga pencemaran air bisa. Atau pencemaran udara, contoh pencemaran udara apa? Oke, asap kendaraan, apa lagi? Asap rokok. Iya, asap rokok. Asap bakar-bakar sampah, ada lagi? Asap pabrik, benar. Jadi banyak banget yang pencemaran udara kayak gitu. Terus kalau pencemaran tanah, iya benar, buang sampah sembarangan juga bisa apa? Pupuk kimia
Kalau itu bisa, tapi lebih ke perlu apa ya? Jadi tanahnya kurang subur gitu. Jadi perlu apa ya? Kalau dia pengkayaan nutrisi lagi itu namanya buah-buahan. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, sekarang kalau ini manfaatnya, manfaat menjaga kebersihan secara umum ya. Jadi banyak, sebenarnya masih banyak lagi. Ini hanya sedikit yang gambaran besarnya gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita menjaga kebersihan diri? Kalau ibu sebutkan ini ada mencuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun nggak air mengalir tok ya. Masih ingat cara cuci tangan kan? Masih. Terus mandi minimal 2 kali. Ada yang mandinya sekali, yang senyum-senyum. Atau ada yang mandinya over gitu sampai 5 kali sehari gitu. Ada nggak? Iya, ya mandi ini iya 2 kali sehari gitu. Tapi juga ini ya, maksudnya kalau bukan berarti mandinya cuma yang ini ya, tapi maksudnya mandinya yang bersih juga gitu. Terus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Apa menjaga kebersihan gigi dan mulut itu contohnya? Sikat gigi. Sikat gigi biasanya berapa kali? 3, 4. Biasanya habis apa aja? Pagi, terus sore sama malam mau tidur. Oke, udah bagus. Jangan sekali sehari ya. Kasihan nanti temennya. Pernah ini ketemu sama orang yang bau mulutnya gak enak? Pernah. Berani bilang gak? Nah itu juga kalau misalnya khawatir gak mengganggu orang lain, berarti kalian harus cek dulu bau mulut aku bau mulut gak ya, kayak gitu. Misalnya ceknya gimana? Pas bangun tidur ya. Sebenarnya bangun tidur itu juga boleh loh dianjurkan gosok gigi gitu. Jadi gak harus nunggu pagi, misalnya kalian habis sholat subuh baru gosok gigi gitu. Nah sebelum ini, kalau anjuran lagi yang gue pernah ketemu itu setiap habis makan sikat gigi. Setiap habis makan. Kalau di sekolah dibawa sikat gigi ke sekolah, ada kok yang kayak gitu. Sekolah mana ya, gue tuh pernah lihat mereka tuh setiap habis makan langsung gosok gigi lagi baru masuk kelas gitu. Kalau enggak, misalnya dulu itu kalau Rasulullah tuh mencontohkannya bersiwak gitu, mau wudhu bersiwak kayak gitu. Tahu siwak kan? Iya gitu. Terus menggunakan pakaian bersih dan rapi. Ada yang malas mencuci? Ada yang masih malas mencuci? Temennya enggak ngaku. Ya apa? Berarti udah rajin semua ini mencucinya. Oke. Terus menjaga kebersihan pakaian dan tempat tidur. Pakaiannya juga dijaga ya. Termasuk ini, misalnya karena tadi kan gue nanya milih bajunya nggak rapi atau nggak bau badan gitu ya. Milihnya nggak bau badan kan. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu ya. Kan itu bawaan ya, bau badan itu termasuk bawaan gitu. Nah itu juga perlu kita atasi. Untuk anak-anak remaja biasanya dia peralihan bau badannya berubah. Nah ketika pas mulai merasa berubah, nah itu juga harus disolusikan. Biasanya solusinya pakai apa? Deodoran. Oke. Jangan solusinya parfum. Nanti parfummu sak botol mau keluar semua, temenmu pingsan. Ada yang kayak gitu? Ada. Ingat pernah dengar hadis tentang parfum nggak? Wangi-wangian pernah dengar nggak? Bukan, perempuan nggak boleh terlalu wangi. Iya, bukan nggak boleh pakai parfum ya, boleh pakai parfum tapi nggak boleh baunya meninggal.
meninggal. Nah, parfum yang seperti itu ya tidak diperbolehkan. Kalau misalnya kamu pakai terus temanmu ya biasa aja, kamu lewat itu nggak tinggal parfumnya sampai itu, apalagi sampai ditandai ya ini parfumnya si itu gitu. Nah yang kayak gitu nggak boleh ya. Besok lagi kalau kalian pakai parfum, silakan pakainya itu di bagian tertentu, atau misalnya pakainya body mist untuk badan aja. Wangi bajunya pakai pewangi pakaian, kan lebih aman. Kalau pewangi pakaian itu kan dia apa namanya familiar ya, bukan tertentu. Jadi kalau misalnya parfum itu nanti itu tertentu, jadi bakal ditandain kaliannya, oh ini parfumnya si itu, dia berarti habis lewat gitu. Kayak gitu tuh nggak boleh ya. Pakai parfum yang sampai tinggal wanginya itu bahkan ada yang mengharamkan ya, kayak gitu. Jadi untuk berhati-hati, jadi silakan nggak pakai parfum yang kayak gitu. Tapi juga jangan nggak pakai yang wangi, nanti kamu akan haram pakai parfum gitu. Aku gak usah pakai parfum, biarkan bau badanku semerbak gitu. Nggak bisa juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian misalnya kayak gini, ada yang orang tingkat baunya beda ya. Kalau misalnya udah susah banget pakai produk perempuan, silakan misalnya deodorannya pakai produk laki-laki yang lebih strong lagi gitu. Tapi yang paling utama itu adalah selain dari bau badan itu tadi, bajunya harus sering dicuci ya. Sudah semakin besar, jadi silakan semakin mandiri. Jangan terus ngandalkan tenang aja, ada bundaku gitu, atau ada mbak laundry gitu. Jangan kayak gitu, karena kalian bukan hidup hanya untuk hari ini, tapi kalian akan dewasa gitu. Jadi silakan untuk kebersihan dirinya, aware sama kebersihan dirinya sendiri gitu, dan kenyamanan orang lainnya. Jangan tuh kayak kan ini aku gitu, terserah aku dong, kamu kan ya nggak gitu ya. Kita nggak boleh egois juga ya gitu. Oke, ini tentang menjaga kebersihan diri. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Kalau ini umum ya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah dan halaman secara rutin, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melakukan daur ulang atau memilah sampah, menjaga kebersihan air dan tidak mencemari sungai. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah ada program ini kan? Ada. Biasanya disuruh ngapain? Ya, ambil satu daun atau satu sampah sebelum masuk ke kelas. Nah, sebenarnya tujuan ini untuk kalian itu terbiasa disiplin, aware atau peduli dengan lingkungan sekitar gitu. Makanya diminta untuk selalu ngambil pas masuk kelasnya, ngambil sampah gitu. Menjaga kebersihan rumah, terus halaman secara rutin. Nah, ini juga kalau misalnya di kelas, berarti misalnya ada piket kelas kayak gitu, karena yang bertanggung jawab atas lingkungan kalian ya kalian sendiri kayak gitu ya. Dimana kalian berada kayak gitu ya, berarti kebersihan lingkungannya juga tanggung jawab kalian. Terus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai banyak ya contohnya. Kalau jajan bisa dikasih plastik. Pernah nggak kalian inisiatif jajan atau misalnya belanja pakainya tote bag kayak gitu? Pernah? Pernah. Jadi kalau udah pernah silakan itu dilanjutkan ya. Atau misalnya kalau ke sekolah apa yang diwajibkan yang untuk mengurangi plastik? Iya betul, bawa botol minum sendiri. Nah, passwordnya ya termasuk ya bawa botol minum sendiri. Karena kalau nggak bawa botol minum kena poin ya. Iya. Terus melakukan daur ulang dan memilah sampah. Kalau ini tahu apa? Memilah sampah? Nggak tahu. Iya benar, memisahkan sampah organik dan anorganik. Kalian udah ngelakuin itu belum? Insya Allah. Ada yang belum? Rata-rata belum sih kayaknya. Iya nggak sih? Nah berarti nanti gue perlihatkan videonya kenapa kita harus memilah sampah ya.
kebersihan air dan tidak mencemari sungai. Kalau ini sebenarnya di lingkungan rumah mungkin bakal banyak yang tahu. Oke, pernah lihat yang kayak gini? Pernah. Ini ceritanya apa ini? Sampah. Kenapa? Sampahnya di mana? Di pinggir jalan. Pernah lihat? Kalau misalnya mau berangkat sekolah, pernah lihat yang kayak gini nggak? Pernah. Pendapat kalian apa? Jarak apa? Mencemari lingkungan. Hah? Berbau. Terus ada lagi? Siapa sih yang buang? Pernah gitu nggak mikirnya? Iya. Atau misalnya kadang-kadang ada tulisannya dilarang buang sampah, tapi sampahnya menggunung banyak dari pinggir jalan itu. Nah ini termasuk pencemaran apa? Lingkungan. Banyak ya ini juga bisa udara karena gas ininya, metananya juga kan. Kalau misalnya makanan-makanan yang basi, akhirnya akan menghasilkan gas-gas yang bau itu tadi kan. Nah itu terus bisa juga mencemari tanaman, tanahnya juga jadi nggak bagus ya, itu ada plastik-plastiknya. Tahu plastik bisa terurai atau enggak? Enggak kan? Enggak bisa diurai kan? Lama lebih. Oke. Selanjutnya, pernah lihat yang kayak gini? Sering? Iya kan? Iya. Kalau misalnya sampahnya hanya ini, nih kayak kayu, batang, ranting-ranting, nggak apa-apa kan sebenarnya, karena dia tidak mencemari lingkungan. Tapi kalau ini kayak ada plastiknya, ada bungkus apa lagi ini, nah berarti ada orang yang buang sampah ke sungai ya, atau ke aliran air. Nah ini juga bisa mencemari lingkungan. Masih ada yang pernah lihat kayak gitu? Lihat orang buang sendiri? Pernah? Wah, berarti besok harus tidak lagi ya. Termasuk mungkin sampah apa ya yang kadang dilihat itu, ini sampah, wah tadi bilangnya pampers ya. Nah itu juga sebenarnya ada daur ulangnya ya, jadi nggak asal langsung buang gitu kan, nggak langsung buang ke sungai gitu. Bukan sungai sih, di dekat aliran air itu katanya mitosnya apa? Nggak boleh dibakar karena bikin apa kayak yang gatel-gatel itu loh. Nah itu enggak ya, enggak kayak gitu. Ada kok daur ulangnya untuk yang hal-hal yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini apa? Pembakaran liar. Kalau ini ceritanya tentang pembakaran liar. Jadi mungkin kalau di Jawa, kalau di sekitar sini mungkin kalian nggak terlalu lihat ya, maksudnya apa ya, kayak gini gitu. Tapi ada kayak yang pembukaan lahan untuk daerah-daerah yang untuk kebun, kayak kebun sawit dan segala macam gitu ya, atau kebun-kebun tertentu yang harus secara luas kayak gitu. Kadang-kadang yang paling cepat adalah untuk membersihkan lahannya dengan dibakar. Sebenarnya bisa pakai alat mesin pertanian kayak gitu, tapi katanya biayanya tuh lebih mahal kayak gitu. Jadi biar lebih cepat kadang-kadang dibakar aja. Tapi jadi polusinya banyak banget, asapnya, panasnya gitu. Nah ini beberapa contoh yang mencemari lingkungan. Ini kayak merokok. Pernah lihat orang yang merokok di jalan, tapi abunya tuh kayak ini, iya kayak dia tuh buang aja gitu loh. Pernah lihat kan? Pernah kena abunya? Sakit banget kan? Iya, gue juga pernah. Rasanya emosi nggak? Iya betul. Atau pernah lihat orang yang dari mobil buang sampah? Siapa? Sering. Ya Allah. Sering lihat. Oh kira sering melakukan. Nah itu juga termasuk hal-hal yang mencemari lingkungan ya. Dan tapi masih banyak yang lihat kayak gitu, masih banyak yang melakukan itu kan. Iya, jadi berarti evaluasinya adalah kita tidak akan melakukan itu gitu ya. Kalau misalnya ada orang lain berbuat kayak gitu, berarti kita jangan. Ini
polusinya apa? Kendaraan, benar. Yang jadi polusi itu apa kalau hasil lebaran kayak gini? Kandungannya apa asap knalpot kayak gini? Hah? Kandungannya gasnya mengandung apa? Pelajarannya IPA belum masuk. CO, karbon monoksida, itu mencemari lingkungan ya. Ini kalau ini apa? Wah, ini ya, ini sebenarnya sampah, tapi sampah yang numpuk gitu loh, banyak kayak gitu. Kalau yang ini asap dari pabrik, sebenarnya masih banyak lagi, termasuk buang limbah ke sungai, limbah pabrik ya. Atau misalnya kalian kalau ketemu produksi tahu, pasti sekitarnya bau kan? Nah itu karena tidak diolah limbah tahunya, limbah proses pengolahannya. Nah itu juga sebenarnya perlu dipelajari. Semua itu ada kok kayak gitu. Kalau misalnya kita mendirikan bangunan pabrik, itu tuh salah satu yang harus dipenuhi adalah instalasi pengolahan air limbahnya. Jadi itu perlu dipelajari juga. Jadi sebenarnya mau produksi rumahan yang besar atau yang pabrik yang kecil, yang besar, menengah, sedang, itu seharusnya sudah punya pengolahan air limbahnya gitu. Maksudnya secara bertahap ya. Kayak rumah sakit itu juga harus ada pengolahan air limbahnya gitu. Jadi banyak pasar ya. Nah terakhir ini pernah lihat begini? Ini ceritanya apa, tentang apa? Konser. Terus habis konser banyak sampah. Pernah lihat yang kayak gini ya? Sering. Pas kondangan yang dipikirkan apa? Dibersihin apa enggak ya? Siapa yang mau bersihin ya? Ya enggak? Ada lagi enggak? Apa? Enggak usah jual makanan. Apa yang dipikirkan apa? Mencari uangnya. Kalau uang yang jatuh mana tahu gitu. Kalau Bang Andi Mesrim sebel nggak lihat yang kayak gini? Sebel. Tapi kalian pernah nggak datang ya? Saya kayak ke tempat selawatan gitu. Pernah pulang-pulang kayak gini nggak? Hah? Iya. Kira-kira kalau kalian di posisi yang sekarang, ini nggak baik ya? Gambaran kayak gini nggak baik ya? Tapi sering lihat. Nah, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya setelah melihat, misalnya kalian datang lagi ke tempat yang acara kayak gini? Menyimpan sampah plastik. Buat sampah. Ada lagi? Apa? Mencari tempat sampah terdekat. Oke. Kira-kira kalau acara kayak gini punya panitia nggak? Pernah nggak di acara panitianya bilang, tolong sampahnya dibuang ke ini gitu? Sering? Jarang. Berarti kalau misalnya nanti ada acara kayak gini, misalnya, tapi bukan berarti kalian harus bilang, Bapak panitia silahkan diingatkan sampah, begitu ya. Tapi silahkan kalau misalnya nanti kalian jadi panitia di mana pun, apalagi sekarang udah kalau udah mulai mengenal OSIS ya. Nah, salah satu yang harus kalian pikirkan dari setiap acara yang kalian lakukan adalah afternya. Setelah acara itu bakal gimana? Kalau misalnya kayak di kemarin kan ikut ya, itu pasti setiap habis acara kita disuruh menguti sampah kan? Menguti sampah, berkeliling untuk cari sampahnya. Jadi memang tujuannya ya sama kayak gitu, biar membangun pribadi kita atau karakter kita jadi orang yang nggak suka buang sampah sembarangan gitu. Masih ada yang sekarang sampai sekarang ya, kalau misalnya nggak ketemu tempat sampahnya disimpan dulu. Masih oke, bagus. Ada yang belum? Kalau belum berarti silakan dimulai hari ini. Karena itu termasuk kebiasaan baik gitu ya. Kalau di mana yang belum pernah lihat? Di Jepang, kan SD-nya itu salah satunya disiplin
pembelajarannya itu ini, nggak boleh buang sampah sembarangan kan. Jadi kalau misalnya nemu sampah pun mereka akan ngambil kayak gitu. Jadi misalnya aku ke depan kelas, ternyata di depan kelas ada sampah gitu, itu langsung diambil, langsung otomatis dibuang gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Dampak tidak menjaga lingkungan. Ya ini tadi udah banyak banget ya, misalnya kayak penyakit menular, terus bisa banjir, sering lihat banjir ya? Iya, terus tanah longsor, terus menurunnya kualitas hidup dan kenyamanan, menyebabkan bau tidak sedap dan polusi. Ini dampak umumnya. Tentu kalau misalnya lingkungan nggak bersih, diri kita nggak bersih, atau misalnya kita nggak mandi seharian aja, kita juga merasa nggak nyaman kan? Nah kayak gitu itu kenapa kita tuh mau benar-benar harus menjaga kebersihan. Oke. Kedengaran suaranya nggak? Sampai situ? Bentar, lihat dulu suaranya. Ya, dari video tadi perlihatkan kalau misalnya Indonesia itu penyumbang sampah organik terbesar di Asia Tenggara kayak gitu. Nah, itu baru organik ya. Anorganik itu kan juga banyak ya kayak gitu. Nah, kalau tadi solusi untuk perumahan apa? Memilah sampah. Sebenarnya kalau yang tadi diperlihatkan itu, jadi kayak misalnya satu RT atau misalnya satu desa misalnya, nah itu punya tim pengolahan sampah sendiri. Sebenarnya dari contohnya dengan kebun. Sebenarnya udah ada contohnya. Kalau di DLH, pernah ke DLH belum? Pernah. Sebenarnya itu juga salah satu pengajaran, maksudnya kalau itu secara besarnya ya ke tempat pembuangan akhir itu kan ada yang
di yang ada pakai biopori itu, yang ininya hitam, yang gede itu. Nah, ada yang pakai magnet, ada yang plastiknya jadi yang biji plastik lagi. Lihat kemarin kan, pernah lihat ya? Ya, terus ada yang briket misalnya, ada yang apa lagi kemarin itu ya? Itu kan? Oh, pengolahan air limbahnya juga ada. Jadi kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut lagi, boleh belajar ke situ kayak gitu ya. Itu solusi untuk rumahnya. Jadi harapannya nanti di rumah kita sudah melakukan memilah sampah. Sebenarnya ada juga kalau produk kalau yang biasa diajak kerja sama itu ini bank sampah misalnya. Nah, itu juga udah mulai aktif ya, maksudnya untuk sekolah-sekolah, untuk dan segala macam gitu. Itu untuk ini. Jadi kalian jangan berpikir Indonesia maksudnya kayak di Blora belum ada yang aware tentang sampah. Ya, sebenarnya sudah ada usahanya. Tinggal memasifkan lagi gitu. Dan itu bisa kalian mulai dari sekarang. Itu bisa di rumah. Ya, silakan sampahnya dipisahkan. Gitu. Oke. Ini nggak kelihatan dasar ya. Jadi tanggung jawab menjaga kebersihan diri dan terutama kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Jadi misal nih, silakan mulai sekarang dibudayakan. Ketika melihat sampah, ambil, selanjutnya dibuang. Kalau belum ketemu tempat sampahnya, silakan dibawa dulu. Nanti kalau ketemu tempat sampah, dibuang. Jadi dibiasakan. Terus itu hal sederhana yang bisa kita lakukan ya. Saya kayak kalian yang sebagai pelajar kayak gitu. Terus dimulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan pribadi. Nanti kalau misalnya kalian udah dewasa, kalau misalnya kalian tertarik dengan dunia lingkungan, konservasi misalnya, silahkan kayak gitu. Gak ada salahnya. Atau misalnya pengen jadi dutanya kayak gitu, itu juga banyak banget nanti event-eventnya. Oke, selanjutnya setelah materi ini, ya, mari kita sama-sama menjaga kebersihan diri, lingkungan untuk hidup sehat dan bahagia. Terus ajak keluarga dan teman untuk selalu peduli terhadap kebersihan. Nah, sekarang gue tanya untuk refleksi terakhir. Kita habis dapat materi tentang menjaga kebersihan dan kebersihan diri dan lingkungan. Kalau tadi banyak ya contohnya. Nah, sekarang silakan teman-teman tuliskan apa saja yang ingin teman-teman jadikan rutinitas kegiatan teman-teman tentang kebersihan diri dan terutama kebersihan lingkungan. Saya silakan dituliskan. Nanti tolong dibacakan ya. Gue kasih waktu 5 menit. Silakan dituliskan. Ada yang sudah? Mau dibacakan? Boleh. Boleh apa? Lebih rajin untuk mandi 2 kali sehari. Sebenarnya gak rajin. Ya, lebih rajin lagi. Iya, malas
melihat nenekmu buang sampah di sungai macam mana? Tak biarin, nggak mau pungut di sampahnya. Ada lagi, yang mau jawab nggak? Kamu mau jawab apa? Melakukan reboisasi agar tanah tidak gampang rusak. Oke, melakukan reboisasi. Oke, betul, cuma lihat. Nah, setelah ini tugas untuk teman-teman selama 1 bulan untuk membentukkan karakter adalah mengambil sampah yang ketemu di jalan, mau di lingkungan sekolah, mau gerbang masuk. Nah, nanti penugasannya itu ada checklistnya setiap hari ya. Nah, teman-temannya juga silahkan nanti Bu Heb akan kasih penugasan masing-masing. Misal, Anin harus mengawasi Eri gitu ya. Tapi Eri nggak tahu kalau sebenarnya yang ngawasin Anin gitu. Saya contoh seperti itu. Jadi nanti checklistnya adalah berupa melakukan tentang nanti ada akhirnya kayak kalau pas kita di awal semester nanti ada akhirnya. Jadi di situ nanti yang akan ngisi kamu sendiri, terus temanmu yang akan menilai kamu gitu. Jadi nggak ada yang tahu misalnya kamu siapa yang akan menilai gitu. Nah, nanti setelah itu ini akan berlaku 1 bulan ke depan ya. Jadi penugasannya nanti kita bukan langsung kasihkan siapa dengan siapa kayak gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup paham ya dengan tema kita hari ini. Semoga harapan Bu Hebri setelah tema hari ini teman-teman mulai aware dengan mulai peduli dengan diri sendiri, kebersihan diri sendiri, baju kita, kerapian kita, terus tentang diri kita lah ya, sama tentang lingkungan gitu. Oke, terakhir ada yang ingat hadis tentang menjaga kebersihan? Ada yang ingat yang ditulis di depan? Ada yang hafal nggak? Apa? Atau iman? Iya betul. Atau huruf 1 iman. Artinya apa? Iya. Jadi bukan yang ada huruf iman ya, tapi atau huruf benar iman. Jadi kesucian atau huruf kan suci ya. Jadi sebenarnya suci itu kan banyak ya, bersih dan tidak ada misalnya. Nah itu kayak gitu. Jadi sebenarnya luas, bukan cuma kebersihan ini misalnya tempatnya dan segala macam. Cukup dari Bu Febri. Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk hari ini. Jadi tugasnya nanti diingat ya, memungut sampah tiap hari. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau ini sudah selesai, berucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan menutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Hebri. Bu Hebri mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.